Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Yusitia dengan NIM 24841101151, mahasiswi semester 3 program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas D pada mata kuliah filsafat dakwah dan komunikasi. Dosen pengampu Bapak Faiz Alfaris MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi hasil presentasi saya pada mata kuliah ini dengan judul Epistemologi Dakwah dan Komunikasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Epistemologi Komunikasi dan Dakwah. Bagaimana caranya kita tuh tahu dan juga paham dari kebenaran dakwah itu, kemudian sumbernya dari mana, dan tantangan komunikasinya di era saat ini seperti apa. Pembahasan yang pertama yaitu sumber kebenaran dalam dakwah. Dalam komunikasi dakwah, yang pertama pastinya kita perlu paham nih bahwa dalam Islam itu ada 4 sumber kebenaran yang menjadi dasar komunikasi dakwahnya. Yang pertama yaitu ada wahyu. Wahyu itu adalah sumber kebenaran yang tertinggi, yang pastinya adalah Al-Quran dan juga hadis, dan semua materi dakwah tuh harus merujuk ke wahyu supaya apa? Supaya tidak keluar dari ajaran Islam yang benar. Kemudian yang kedua ada akal nih. Akal dipakai yang pastinya untuk menjelaskan, bisa juga untuk menalar sesuatunya, dan juga menyampaikan sebuah pesan agamanya dengan logika yang pastinya mudah difahami dan juga mudah terima, tapi dalam artian akal juga harus berada di bawah naungan wahyu atau sesuai dengan wahyu, seperti itu. Kemudian yang ketiga fitrahnya, karena setiap manusia pasti mempunyai fitrah, dan yang pastinya fitrah itu sendiri tuh kecenderungan alami menuju kebenarannya. Karena ketika dakwah disampaikan dengan lembut, terus dengan baik, dengan persuasif, dengan penuh kasih, dengan hati-hati juga, insya Allah fitrah manusia pun akan lebih mudah gitu dalam tersentuhnya. Dan yang terakhir yaitu pengalaman, atau kita bisa sebut juga dengan pengalaman hidup, yang pastinya sumber pembelajaran sudah pasti. Karena banyak juga kisah dakwah yang efektif tuh justru lahir dari pengalaman nyata, kayak kisah-kisah yang dalam Al-Quran gitu loh, kayak kisah-kisah para nabi, kemudian kisah-kisah umat-umat terdahulu, seperti itu. Kemudian lanjut pembahasan yang kedua yaitu perbedaan antara epistemologi Islam dan juga baratnya. Yang pastinya berbeda antara keduanya. Kalau epistemologi Islam itu kalau epistemologi barat itu seringkali bertumpu sama manusia, kayak lewat rasionalisme, terus empirisme, dan juga kriterisme gitu kalau epistemologi barat. Kemudian sebaliknya, kalau epistemologi Islam itu yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwasannya kebenaran dalam Islam yang tertinggi itu adalah wahyu, Al-Quran dan juga sunnah. Sementara tadi akal dan juga indranya tuh hanya menjadi alat untuk pendamping dalam memahaminya. Jadi intinya kalau epistemologi Islam itu sifatnya teosentris, bukan manusia sentris, seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu otoritas maknanya dalam dakwahnya nih, atau bisa mudah difahaminya siapa sih yang berhak menafsirkan pesan-pesan dakwah itu tersendiri, seperti itu. Yang pertama itu ada ulama, yang pastinya ya, karena para ulama inilah yang memiliki pastinya ilmu dan juga metodologi tafsir yang valid dan juga insya Allah benar gitu ya. Kemudian yang kedua ada da'i dan mubalik, orang yang menyampaikannya dan juga menjelaskan kembali atau mengutas kembali kepada masyarakat sesuai dengan konteks yang benarnya, tanpa diubah-ubah yang pastinya. Dan yang ketiga nih audiensnya, karena audiens juga perlu ya, padahal tanpa kita ketahui semua, karena audiens juga bisa memaknai sesuatu pengalaman, namun harus berada dalam naungan syariat ataupun koridor syariatnya, supaya apa? Supaya penafsiran itu tidak terjadi kekacauan makna, seperti itu. Kemudian bahasan yang keempat yaitu tantangan relativisme dan juga fundamentalismenya, karena saat ini kan komunikasi dakwah menghadapi 2 tantangan besar ya.
Yang pertama yaitu relativisme, karena relativisme itu menganggap bahwasannya semua tafsir tuh bisa benar, kemudian semua pendapat tuh sama nilainya. Nah, akibatnya yang terjadi tuh bisa jadi otoritas ulamanya tuh bisa lemah, ataupun tafsirannya jadi liar, atau ajarannya tuh bisa bercampur dengan banyak hal yang di luar sesuai dengan ajaran Islam, seperti itu. Kemudian yang kedua, tantangan dari fundamentalisme ini, kebalikan dari relativisme ya, fundamentalisme yaitu memandang hanya dengan satu tafsir saja nih, dan yang paling benar, dan mengabaikan dialognya. Nah, kalau ini dampaknya itu dakwah bisa jadi kaku, terus gampang banget memvonis ataupun menutup ruang diskusi yang baik dan juga sehat itu bisa ditutup, seperti itu. Jadi intinya dua ekstrem tadi itu sama-sama bermasalah, karena relativisme itu terlalu bebas ataupun terlalu liar, kalau fundamentalisme itu ya terlalu cenderung kaku, seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu jalan tengahnya ataupun solusi dari dua ekstrem tadi, relativisme juga fundamentalisme. Ada beberapa cara ataupun langkah penting. Mungkin yang pertama bisa membangun dialog nih, dialog yang baik, yang pastinya sesama muslim, atau mungkin bisa sesama agama lainnya, seperti itu, atau sesama agama yang berbeda. Kemudian yang kedua bisa juga dikuatkan literasi keagamaannya. Supaya apa? Supaya masyarakat tuh nggak mudah nih terbawa tafsir yang ekstrim tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dikontekstualkan dakwahnya, disesuaikan gaya komunikasinya dengan audiensnya dan juga situasinya, tapi dalam artian ataupun dalam catatan tidak boleh mengubah isi ajarannya, harus sesuai dengan ajaran yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat, itu mungkin bisa dimanfaatkan dari media digital secara bijak sih, karena dakwah hari ini kan pastinya bergantung sama arus informasi dan semakin berkembang pesatnya zaman, seperti itu. Jadi intinya mungkin kesimpulannya, epistemologi dakwah tuh ditegasin bahwasannya ya kebenaran dalam Islam tuh sumbernya sebenarnya dari wahyu, Al-Quran dan juga hadis. Tetapi akal itu sebagai pemahamannya, kemudian fitrahnya itu sebagai kekuatannya, terus tadi pengalaman itu ya pertegasnya saja, seperti itu. Dan penafsiran juga harus tetap berada otoritas yang berkompeten, agar apa? Agar dakwahnya tuh lurus, kemudian dialogis, kemudian yang pastinya tidak terjebak ya sama tadi relativisme dan juga fundamentalismenya, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang ataupun kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya, karena kebenaran sesungguhnya hanya dari Allah, dan kesalahan itu tentunya datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.